Karakteristik perkembangan remaja. Nah, selanjutnya ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau perkembangan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu. Menurut Colin dan Thompson, perkembangan fisik itu meliputi 4 aspek. Yang pertama ada saraf. Nah, ini sangat mempengaruhi pada kecerdasan dan emosional. Yang kedua ada sistem otot. Nah, ini sangat mempengaruhi pada kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga ada kelenjar endokrin. Ini bisa menyebabkan pola tingkah laku baru seperti mulai menyukai lawan jenis, mulai menyukai organisasi-organisasi tertentu. Nah, yang keempat ada struktur tubuh. Ini bisa meliputi pada berat badan. Nah, pertumbuhan ini meningkat cepat dan mencapai puncak kecepatan pada fase remaja awal, yaitu sekitar 11-14 tahun. Nah, karakteristik seksualnya juga sudah mulai tampak. Selanjutnya ada perubahan fisik pada remaja putri. Yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu bertambahnya tinggi badan. Nah, yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, pertumbuhan bulu di daerah kemaluan. Yang keempat, pertumbuhan bulu di ketiak. Dan yang kelima, menstruasi. Ini merupakan ciri pembeda yang paling mencolok antara remaja putri dan remaja putra. Nah, selanjutnya ada perubahan fisik pada remaja putra. Yang pertama itu awal perubahan suara, yang tadinya pada fase anak-anak suara cempreng. Nah, pada fase remaja suaranya ini naik 1 oktav, jadi mulai memberat suaranya. Nah, yang kedua, ejakulasi atau keluarnya air mani. Yang ketiga, muncul bulu halus di wajah seperti muncul kumis, muncul janggut. Nah, yang keempat juga pertumbuhan tulang dan otot. Nah, yang terakhir yaitu pertumbuhan di bulu ketiak. Selanjutnya, pengaruh pertumbuhan fisik terhadap perilaku remaja. Nah, pada fase remaja, si remaja ini sudah mulai melihat penampilan dirinya seperti pada fase anak-anak kucil atau cenderung cuek terhadap penampilan dirinya. Nah, pada fase remaja, si anak ini sudah mulai memperlihatkan penampilan dirinya. Nah, namun pada remaja putri ini, si remaja putri lebih cenderung minder dikarenakan mungkin karena bertambah lemak di dalam tubuhnya. Sedangkan remaja pria ini cenderung puas karena mungkin otot-otot di dalam tubuhnya, jadi dia merasa gagah. Nah, selanjutnya ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi fisik seorang anak tersebut. Yang pertama ada dari faktor internal atau dari gen orang tuanya. Yang selanjutnya dari faktor eksternal seperti jasmani dan gizi yang dia makan. Yang pertama pengaruh keluarga. Seperti gen dari ibu atau ayahnya itu mohon maaf kurang tinggi, pasti menurunkan kepada anaknya menjadi kurang tinggi. Nah, yang kedua ada pengaruh gizi. Nah, jadi seperti anak-anak itu dari kecilnya memakan yang kurang bergizi. Nah, itu bisa menjadi menghambat pertumbuhan fisiknya. Sedangkan berbeda dengan anak yang gizinya tercukupi, ini bisa mempercepat pertumbuhan fisik pada fase remajanya. Nah, selanjutnya ada yang berpengaruh dari tekanan emosional. Seperti si anak ini sudah memiliki tekanan, sudah memiliki banyak masalah dari orang tuanya, jadi mempengaruhi pertumbuhan fisiknya menjadi telat dibandingkan dengan anak yang senang, anak yang bisa oleh orang tuanya itu dibimbing lebih baik, tidak mendapatkan tekanan. Yang ketiga, ada perkembangan kognitif. Apa sih perkembangan kognitif itu? Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan individu untuk memanipulasi dan mengingat sebuah informasi. Pada periode ini, umumnya atau idealnya para remaja itu sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha untuk memecahkan masalah. Baik itu masalah yang abstrak atau masalah yang kompleks. Dan juga para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya atau mentah-mentah, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Adapun ciri-ciri utama dalam perkembangan kognitif, yang pertama itu ada berpikir abstrak dan hipotesis. Lalu yang kedua itu ada berpikir logis dan sistematis. Dan yang terakhir itu ada berpikir metakognitif. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi pada remaja. Emosi adalah suatu respon terhadap suatu rangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis yang disertai dengan perasaan yang kuat. Antara emosi dan perasaan itu adalah dua konsep yang berbeda, namun di antara keduanya tidak dapat dibedakan secara tegas, karena dalam suatu kondisi itu dapat dikatakan sebagai emosi, namun di kondisi yang lain itu dapat dikatakan perasaan. Contohnya, seseorang yang sedang marah menunjukkan kemarahannya itu dengan perilaku diam. Kemudian, puncak perkembangan emosi remaja yang paling terlihat adalah reaktif dan sensitif. Dalam kondisi puncak inilah sebetulnya kematangan emosi remaja itu dapat terlihat. Kemudian beberapa contoh perilaku remaja
yang terlihat dalam mengekspresikan pesan sensitif dan reaktifnya di antaranya. Yang pertama, perilaku dan ekspresi emosi negatif. Contohnya mereka itu lebih cenderung mudah marah, mudah sedih, mudah tersinggung, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, perilaku ekspresi dan emosi negatif seperti rasa cinta, rasa kasih sayang, harapan-harapan, rasa bangga, dan lain-lain. Perkembangan sosial remaja. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Sosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap kehidupan sosial, yaitu bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik kelompok primer atau keluarga maupun kelompok sekunder atau masyarakat. Nah, proses sosialisasi ini dan intelek sosial dimulai sejak manusia lahir dan berlangsung hingga ia dewasa atau tua. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan, remaja mulai memperhatikan berbagai nilai dan norma pergaulan yang berbeda dengan norma yang berlaku di keluarga. Ia mulai memahami nilai dan norma pergaulan dalam kelompok remaja, kelompok anak-anak, kelompok orang dewasa, dan kelompok orang tua. Pergaulan dengan sesama remaja lawan jenis dirasakan sangat penting, tetapi tidak mudah dilakukannya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi di lingkungan sosial remaja. Yang pertama ada faktor keluarga. Nah, keluarga merupakan lingkungan pertama dan yang utama yang memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan sosial anak. Keluarga juga merupakan media sosialisasi yang paling efektif bagi anak. Dalam keluarga berlaku nilai dan norma kehidupan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh anak. Sikap orang tua yang terlalu mengekang dan membatasi pergaulan akan berpengaruh terhadap perkembangan sosial bagi anak-anaknya. Nah, sebaliknya, sikap orang tua yang terlalu memberikan kebebasan bergaul menyebabkan perkembangan sosial anak-anaknya cenderung tidak terkendalikan. Kemudian yang kedua ada kematangan. Proses sosialisasi tentu saja memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk memberi dan menerima pandangan atau pendapat orang lain diperlukan kematangan intelektual dan emosional. Selain itu, kematangan mental dan kemampuan berbahasa juga ikut pula menentukan keberhasilan seseorang dalam berhubungan sosial. Kemudian yang terakhir ada kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Nah, kapasitas emosi dan kemampuan berpikir memengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, berbahasa, dan menyesuaikan diri terhadap kehidupan di masyarakat. Nah, perkembangan emosi dan intelijensi berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi dan memiliki emosi yang stabil akan mampu memecahkan berbagai permasalahan hidupnya di masyarakat. Menurut Sandrock 2003, moral ini lebih kuat mengenai tingkah laku, baik diterima ataupun tidak terima, tingkah laku secara etis ataupun tidak etis, dan cara-cara dalam berinteraksi. Remaja atau adolescensi kira-kira itu dimulai dari usia 10-13 tahun dan berakhirnya itu kira-kira di usia antara 18-22 tahun. Pada tahap remaja ini ada 3 tahap yang saya ambil kesimpulannya dan akan saya sampaikan juga materinya. Yang pertama itu ada remaja awal atau tingkatan remaja awal. Nah, yang pertama itu ada remaja awal di mana ada perubahan di dalam tubuhnya dan itu menimbulkan mereka itu terheran-heran akan perubahan tersebut, dan juga di balik itu ada egonya. Egonya itu tinggi dan masih bingung arahnya mau kemana atau belum menemukan jati diri yang sesungguhnya, dan juga lebih cepat nih tertarik kepada lawan jenis. Dan ditambah lagi orang dewasa akan lebih sulit mengerti kepada remaja awal karena itu tadi belum menemukan jati diri yang sesungguhnya, belum banyak bisa melontarkan apa isi keinginan atau isi hatinya. Nah, yang kedua ini ada
remaja madya, di mana remaja madya ini lebih cenderung membutuhkan kawan-kawan dan juga lebih cenderung itu memikirkan tentang dirinya sendiri karena lebih menyukai teman-teman yang satu frekuensi atau satu sifat dengan dia, sehingga dia akan mudah mengenal teman tersebut dan juga masih kebingungan nih antara peka atau peduli dan antara ramai-ramai atau sendiri dan juga optimis atau pesimis. Jadi masih bingung nih mau milih antara sudut pandang satu dengan sudut pandang yang lainnya gitu. Ada dua pilihan dan itu pun masih bingung dia itu mau arahnya kemana. Nah, yang terakhir itu ada remaja akhir, di mana remaja akhir ini menuju ke tahap dewasa. Nah, yang pertama itu ditandai dengan dia tuh sudah tahu arah yang dituju, sudah tahu apa minat dan kesempatan yang mau dia ambil, dan juga sudah tahu minat yang semakin mantap terhadap suatu pilihan. Udah mau berjatuh dengan orang lain nih, sudah mau mencari kesempatan, dimanapun kesempatan ada, dia ambil. Pandai berinteraksi dengan orang lain. Dan juga yang ketiga ada bentuknya identitas seksual yang tidak berubah lagi. Dan juga diganti tentang keseimbangan nih, antara penting atau tidak penting bagi diri sendiri ataupun orang lain, ataupun tumbuh di dinding pemisah antara kebutuhan saya pribadi, untuk saya ini, untuk teman ini, gitu. Yang terakhir ada perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah perubahan cara individu yang berhubungan dengan dunia dan menyatakan emosi dengan unik. Perkembangan kepribadian yang penting pada masa remaja adalah pencarian identitas diri atau yang sering kita sebut pencarian jati diri. Nah, ada juga faktor-faktor yang mengaruhi kepribadian seseorang, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri orang itu sendiri. Nah, faktor ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki oleh kedua orang tua kita. Nah, atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat keduanya. Makanya, kita sering banget dengar istilah buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut, jadi bukan dari dalam diri kita. Nah, faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang. Mulai dari lingkungan terkecilnya, yaitu keluarga, teman, tetangga, dan lain sebagainya.